Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anida Nur Fajahra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Asuransi Syariah kelas B. Dengan NIM 2214350. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu tentang teori produksi. Di sini saya menggunakan PowerPoint dari Universitas Negeri Semarang. Mohon izin untuk pembuat atau pengelola PowerPoint Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori produksi yang telah beliau bikin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu teori produksi. Di sini ada definisinya. Definisi dari teori produksi. Nah, beliau dalam definisi teori produksi Universitas Negeri Semarang mengemukakan bahwasannya produksi itu adalah suatu kegiatan memproses input atau sama dengan yaitu faktor produksinya. Jadi, input itu adalah faktor produksi menjadi suatu output. Nah, output tersendiri yaitu hasil yang dicapai dalam jangka pendeknya. Nah, saling bergantungkan antara input dan output. Input yaitu faktor produksinya, sedangkan output adalah hasil yang dicapai untuk dalam jangka pendek untuk merealisasikan hasilnya tersebut. Adapun definisi secara istilahnya yaitu produksi merupakan konsep arus flow konsep yang dimana bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah. Nah, kita bisa disimpulkan nih, apa itu produksi dalam suatu definisi. Jadi, beliau dari Universitas Negeri Semarang pun mengemukakan bahwasannya produksi itu adanya input dan output, dan produksi juga memiliki konsep arus yang biasa orang panggil dalam bahasa gaulnya yaitu flow concept, di mana produksi ini tuh diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periodenya di waktu tertentu, dan kualitasnya itu tidak akan berubah. Ya tentu jelas. Kalau misalkan nih suatu kasus barang-barang itu, barang atau jasa apabila diproduksi ya memang tidak akan stuck hanya di suatu waktu tertentu. Mereka akan bisa berubah-ubah dikarenakan apa? Ya dikarenakan ada problematika yang belum dilihat gitu loh. Misalkan dari segi materialnya, dari segi barang-barangnya gitu loh. Kita bisa lihat juga kalau misalkan memang pada dasarnya barang-barang produksinya itu lambat, ya kemungkinan terjadi karena aspek-aspek dari produksinya, dari hasil barang yang lambat gitu loh, dari pengelolanya itu yang bisa menyebabkan suatu barang menjadi lambat. Sedangkan kalau misalkan memang hasil itu tidak akan berubah, ya pasti karena apa? Ya kita kan tujuannya untuk memproduksi suatu barang dan jasa gitu loh.
Misalkan saya seorang pengusaha kosmetik ataupun skincare. Nah, saya ini mau menjual serum. Saya ini seorang penjual serum wajah. Ya otomatis yang saya kelola itu, yang saya hasilkan itu, yang saya distribusikan itu, yaitu serum gitu loh, bukan facial wash. Ya kalau misalkan emang saya mau mengembangkan facial wash, ya kemungkinan saya mempunyai launching dua produk, diantaranya serum dan facial wash. Gak mungkin dong saya menjual serum tapi isinya facial wash. Ya nggak akan mungkin. Kalau misalkan barangnya yang lambat atau kecepatan, ya itu bakal terjadi karena emang ada beberapa aspek yang tidak terrealisasikan ataupun ada hal-hal yang bikin barang-barang tersebut itu bisa lambat seperti itu. Nah, jadi ini tuh definisi dari produksi. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teori produksi. Nah, bisa kita lihat. Tadi kan sudah dijelasin ya, kalau misalkan definisi produksi itu adalah proses mengubah input menjadi output. Merubah proses input menjadi hasil outputnya. Ya, iyalah, kita mengelola suatu barang pasti bakal ada proses. Udah ada proses ya bakal ada hasil dong. Udah bakal ada hasil ya bakal ada hasil penjualannya juga tentu. Ini pun termasuk ke dalam teori produksi. Nah, teori produksi ada 3 kategori, diantaranya input, proses, output. Input dibagi menjadi 2, diantaranya input tetap dan input variabel. Proses pun ada terbagi menjadi 2, diantaranya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek pun memiliki fungsi produksi tersendiri, diantaranya ia memiliki sebuah rumus ya, yaitu Q sama dengan F dikali K atau L. Dan jangka pendek pun memiliki rumus juga, yaitu sama dengan fungsi produksi sama dengan Q sama dengan F dikali K dan L. Nah, sesudah ada proses, otomatis ada output. Outputnya itu berupa bisa barang ataupun jasa. Nah, ini adalah kulit dari teori produksi. Dia bakal ada input, proses, dan terakhir output, hasil dari barang atau jasanya dalam jangka pendek, seperti itu. Nah, apabila kalian tahu fungsi produksi ini, Q itu sama dengan tingkat outputnya, tingkat hasil. Ini tuh Q itu hasil intinya mah ya, hasil dari output. Sama dengan F. F sendiri itu sama dengan produksi total. KL. Nah, K ini sebenarnya artinya itu barang modal. Modal yang dianggap konstan atau asli. Dan L itu tenaga kerjanya atau buruh. K itu kan bisa, F ini sama aja dengan K atau enggak L. Nah, enggak bisa dikatakan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya kalau misalkan Q itu tingkat output sama dengan barang modal dan tenaga kerjanya. Seperti itu. Dan jangka panjang pun sama saja rumusnya, yaitu tingkat output sama dengan barang modal dan tenaga kerjanya atau buruh.
di mana ada hasil, berarti intinya mah ya bisa disimpulkan di mana ada hasil, di situ ada modal dikali dengan tenaga kerja atau buruhnya. Nah, berarti kita bisa ketik nih ya. Berarti kita bisa menyimpulkan, ini kita hapus dulu deh. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya tingkat output atau hasil sama dengan tingkat output itu berarti hasil dari keseluruhan. Hasil sama dengan K itu barang modalnya. Modal aja ya. Modal dikali dengan tenaga kerja ataupun buruh. Tenaga kerja ataupun buruh. Nah, ini dia rumus dari si proses jangka pendek maupun jangka panjang, sama saja rumusnya seperti itu. Akan tetapi tahu nggak sih faktor yang melatar belakangi produksi ini adalah yaitu adanya kegiatan produksi harus tetap tersedia, dimana kalau misalkan nih saya seseorang yang mempunyai perusahaan dan saya memiliki pabrik gitu ya. Nah, otomatis pabrik ini tuh ada mesin-mesinnya kan. Nah, mesin-mesin pabrik ini adalah salah satu contoh di mana jumlah mesin ini tuh tidak bisa ditambah gitu loh. Dikarenakan kita mempunyai interval produksi dalam jumlah tertentu. Kalau misalkan saya akan memproduksi sebuah barang atau jasanya maksimum, otomatis yang dibutuhkan lagi itu tenaga kerjanya. Kalau misalkan minimum, yang dibutuhkannya adalah mesinnya selalu bekerja lagi. Apabila diketahui bahwasannya kalau misalkan kita mau memproduksi sesuatu itu, suatu mesin itu tidak akan bisa ditambah lagi. Itu pada intinya. Nih, di sini kan awalnya itu input. Ada input tetap dan input variabel. Nah, apa sih itu input variabel? Input variabel itu adalah
yang bisa dipekerjakan, yaitu makhluk hidup yang bisa dipekerjakan. Contohnya yaitu buruh harian lepas. Nah, ada suatu pabrik rokok, itu merupakan contohnya. Jika perusahaan ingin meningkatkan produksinya, maka jumlah buruh harian harus ditambah. Ini adalah input variabel. Dan apabila jika mengurangi suatu produksinya, maka buruh hariannya pun harus dikurangi. Ini merupakan makna dari input variabel. Sedangkan kalau misalkan input tetap, di mana itu adalah faktor produksi variabel terkait erat dengan waktu yang dibutuhkan untuk menambah atau mengurangi faktor produksi tersebut. Bisa dikatakan ini adalah barangnya atau mesin yang ada di suatu pabrik. Nah, karena dalam jangka pendek, mesin itu adalah faktor produksi tetap karena dalam jangka pendek, yaitu kurang dari setahun gitu, susah untuk ditambah dan susah untuk dikurangi untuk mesin ya. Kalau misalkan input variabel itu mencakup buruh, dia itu bisa ditambah ataupun bisa dikurangi. Kalau misalkan mesin itu emang tidak bisa ditambah ataupun dikurangi. Nah, proses kan tadi nih, udah ada input, udah ada proses, udah gitu output. Nah, proses ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu dalam bahasa gaulnya adalah long run, yang dimana itu very long run gitu loh, kayak semua faktor produksi itu sifatnya variabel. Suatu perusahaan pun dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Dalam konteks manajemen, jangka panjang itu ataupun mengurangi mesin produksi sangat berkaitan dengan ukuran waktu kronologis. Misalnya nih, ada kualifikasi yang menyatakan bahwa jangka panjang berkisar antara 5-25 tahun. Kalau misalkan jangka yang sangat panjang, bila waktunya lebih dari 25 tahun, itu suatu contohnya. Nah, sedangkan periode jangka pendek adalah periode produksi di mana perusahaan tidak mampu dengan segera melakukan penyesuaian jumlah penggunaan salah satu beberapa faktor produksi. Kalau misalkan jangka panjang tuh periode produksinya di mana semua faktor produksi menjadi faktor produksi variabel. Berarti kayak saling sangkut paut nih antara input variabel dan jangka panjang. Kalau misalkan input variabel kan emang dari kehidupan ya, dari manusia, tenaga kerja manusia gitu loh. Sedangkan kalau misalkan jangka pendek itu bergantung pada input tetap yang dimana bergantung pada teknologi ataupun mesin-mesin. Seperti itu. Nah, perusahaan pun tidak bisa meminimalisir terjadinya jenis usaha gitu loh. Setiap perusahaan tuh tergantung waktu jangka pendeknya yang berbeda-beda. Nah, apabila perusahaan ingin menambah mesin ataupun
input tetaplah inti mah ya. Itu mereka suatu perusahaan harus menunggu waktu selama 5 tahun. Nah, kita catat lagi. Suatu perusahaan ingin menambah mesin dalam produksi, harus menunggu selama 5 tahun lamanya. Nah, pokoknya mah intinya produksi itu mengubah input menjadi output, dan ada 3 kategori, diantaranya input pertama, proses, dan output. Input itu adalah pengelolaannya, proses itu adalah pengerjaannya, dan output adalah hasilnya. Dan sama-sama memiliki rumus tingkat output atau hasil sama dengan, yaitu modal dikalikan dengan tenaga kerja. Nah, oke, selanjutnya ada teori ataupun pengertian dari produsen. Di sini dijelaskan bahwasannya produsen dalam melakukan kegiatan produksi mempunyai landasan teknis yang di dalam teori ekonomi disebut dengan fungsi produksi. Nah, apa sih fungsi produksi itu? Fungsi produksi itu yaitu suatu persamaan yang menunjukkan hubungan ketergantungan ataupun fungsional antara tingkat output antara tingkat input yang digunakan dalam proses produksi dengan tingkat output yang dihasilkan. Nah, jadi intinya mah fungsi produksi itu hubungan yang ketergantungan di antara si input dengan tingkat outputnya gitu. Secara garis besarnya ataupun secara pengertian kecilnya gitu. Oke, selanjutnya, nah, yang telah dijelaskan di awal tadi, bahwasannya kita memiliki rumus, tapi ini rumus fungsi produksinya ya. Ini fungsi produksinya kan, yang secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. Q itu memang jumlah output atau hasil produksi kan. Nah, sama dengan F. F ini dikatakan ada kata KLRT. Nah, K sendiri itu modal artinya. L itu artinya tenaga kerja, sesuai dengan yang tadi dijelaskan pada slide kedua.
R itu kekayaan alam. Tadi di slide kedua tidak ada kata R dan T. Kekayaan alam dan T itu teknologi. Oke. Ini adalah rumusnya. Hasil sama dengan modal dikali tenaga kerja, ataupun bisa dimasukkan juga kekayaan alam ataupun teknologi. Tapi bisa digaris besar nih ya. Ini adalah warning ataupun peringatan di mana teknologi itu tidak dianggap sebagai faktor produksi. Berarti kalau sesuai dengan ini aja sih, sesuai dengan apabila ada soal seperti itu ya dimasukkan, apabila tidak ada ya gak usah gitu. Intinya mah warningnya itu teknologi itu tidak dianggap sebagai faktor produksi. Perlu dicatat. Warning. Ini harus jadikan warning. Warning ya guys ya. Shit. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini dijelaskan mengenai produksi jangka pendek yang ada di dalam slide kedua, proses produksi kan. Di situ ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini dijelaskan fungsi produksi. Pertama, beliau nih mengemukakan mengenai fungsi produksi itu apa sih? Nah, fungsi produksi itu menunjukkan hubungan antara output yang dihasilkan dengan berbagai macam input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Nah, bisa disimpulkan bahwasannya hasil yang dihasilkan itu bisa ada berbagai macam loh gitu di dalam input yang digunakan. Berarti hasil segala sesuatu yang hasil bakal ada prosesnya. Prosesnya bisa berbagai macam gitu. Ada mengenai bisa menggunakan mesin, bisa menggunakan tenaga ahli, bisa menggunakan barang ataupun barang lainnya gitu. Intinya mah hasil itu ada input yang berbagai macam. Nah, secara spesifik, tujuan dari produksi adalah memaksimumkan output yang diproduksi dengan menggunakan kombinasi input tertentu atau meminimumkan penggunaan input untuk memproduksi output tertentu. Jadi kayak 50-50 gitu loh, 50-50, yang dimana ini tuh saling meminimalisir antara input dan output dan input. Tidak ada keterborosan intinya mah ya dalam suatu pengelolaan barang ataupun jasa. Kayak sesuai dengan target aja gitu kalau misalkan kita mau memproduksi sesuatu. Nah, ada lagi nih, produksi jangka pendek. Produksi yang menggunakan dua jenis input, yaitu input tetap, misal K, dan input variabel, misal L. Bisa dikatakan gini, input tetap itu dikatakan K, dan input variabel dikatakan L. Ini yang tadi telah dijelaskan pada slide kedua mengenai
output sama dengan input tetap dikali dengan variabel. Nah kan, saling ketergantungan kan. Siki output itu dia sama dengan input tetap atau sama dengan barang-barang mesin. Sedangkan L itu manusia atau input variabel bisa buruh, dimana Q output, L labor, dan K kapital modal. Saling ketergantungan. Slide selanjutnya. Nah, di sini tadi berbicara tentang produksi jangka pendek. Sekarang menjelaskan konsep-konsep produksi. Konsep-konsep produksi yaitu ada total produk, bisa disingkat itu TP, T sama P, yaitu yang artinya yaitu total jumlah barang yang diproduksi sebagai akibat dari penggunaan berbagai macam input tertentu di dalam sistem produksi. Nah, intinya mah ini adalah total jumlah barang akibat penggunaan macam input di dalam produksi. Bisa dimaknaikan, jadi kayak misalkan saya seorang penjual skincare. Nah, si penjual skincare ini yaitu saya kan mengelola krim. Nah, otomatis kan ada berbagai macam barang yang harus digunakan. Nah, ini barang yang digunakan ini disebut dengan total produk. Berbagai macam sistem produksinya gitu. Yang kedua ada marginal product atau MP, yaitu perubahan output sebagai akibat perubahan input tertentu, di mana faktor lain dianggap konstan atau tetap ataupun asli. Nah, di sini ada berbagai macam rumusnya, yaitu jika TP total produknya sama dengan labor dikali K. Tenaga kerja, total produk itu sama dengan tenaga kerja dikali dengan barang modal. Maka MP akan sama dengan theta TP per theta L. Dan MPK kecil. Mohon maaf, salah. Jika total produk itu sama dengan tenaga kerja dikali dengan barang modal, maka marginal produk tenaga kerja sama dengan theta total produk per theta tenaga kerja. Dan apabila ditanya marginal produk barang modal sama dengan theta total produk per theta barang modal. Ini dijelaskan juga marginal produk tenaga kerja yaitu perubahan output akibat perubahan input tenaga kerja. L itu tenaga kerja, harus diingat. L tenaga kerja dan K yaitu total barang modal. Ini harus di warning.
biar tetap ingat. Warning. L sama dengan L itu tenaga kerja. K itu mohon maaf salah. L itu benar. K adalah barang modal. Nah, bila ditanya nih, marginal produk tenaga kerja, yaitu teorinya apabila perubahan output berakibat pada perubahan input. Gitu. Apabila output berubah, ya input pun berubah. Marginal produk barang modal, ya karena output. Perubahan outputnya akibat perubahan inputnya juga. Saling ketergantungan, dalam istilah sainsnya itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ada lagi yaitu average product, yang dimana yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit input tertentu. Ini rata-rata. Kalau tadi yaitu akibat perubahan perubahan output mengakibatkan input pun berubah. Kalau misalkan average produk itu rata-rata output yang dihasilkan per unit input. Intinya mah, kalau misalkan total produk itu adalah barang produksinya itu akibat penggunaan macam inputnya. Nah, harus digarisbawahi ini tuh. Yaitu total jumlah ini tuh adalah barang yang diproduksi. Nah, barang yang diproduksi itu akibat berbagai macam input. Nah, ini intinya. Sedangkan kalau marginal product itu ya perubahan output yang akibatnya input pun berubah. Nah, kalau misalkan average product itu yaitu rata-rata output yang dihasilkan per unit. Rata-rata output yang dihasilkan. Rata-rata hasil yang dihasilkan gitu loh. Rumusnya total produk sama dengan tenaga kerja dikali dengan barang modal. Atau maka average produknya yaitu produk tenaga kerja sama dengan average produk per tenaga kerja. APL sama dengan TP per L gitu aja. Kalau misalkan APK, AP per
K gitu. K-nya itu barang modal. Kalau yang tadi kan ada tetanya nih. Maaf, ini delta. Delta TP per delta L. Kalau misalkan emang ditanya marginal produk sama dengan delta TP, delta total produk per delta tenaga kerja gitu. Sesuai dengan awalnya ditanyanya apa, MPL atau apa. Seperti itu. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah the production process. Ini adalah proses produksinya. Nah, ini adalah proses produksi, di mana yang pertama itu adalah labor unit employees, yaitu karyawan unit tenaga kerja. Yang kedua itu total produk atau sandwich per hour, di mana sandwich per jam. Waktu berarti. Ini tenaga kerja, ini waktu. Yang ketiga yaitu produk marginal atau of labor sama dengan MPL, yaitu tenaga kerja sama saja. Yang keempat yaitu average product of labor atau APL, total product labor unit, yang dimana artinya total produk satuan tenaga kerja. Ini tuh rata-rata yang tadi telah disampaikan kan di sebelumnya. Ada total produk, marginal produk, dan average product. Nah, ini contohnya, ini contoh kasusnya. Dan dijelaskan bahwasannya dalam proses produksi berlaku hukum tambahan hasil yang semakin menurun. Hukum tambahan hasil yang semakin menurun atau dalam bahasa Yunani yaitu the law of diminishing return. Yang artinya apabila input variabel ditambah input variabel. Ingat, input variabel yaitu tenaga kerja berupa manusia ditambah, sedangkan input yang lain tetap pada awalnya. Tambahan output yang dihasilkan meningkat. Namun, apabila input variabel terus tambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan. Nah, bisa kita simpulkan bahwasannya apabila input itu menambah, maka outputnya pun meningkat. Kalau misalkan input variabel ditambah tapi penggunaannya, maka tambah outputnya hasilnya semua penurunan. Intinya mah input yang tetap dan awalnya ditambahin itu outputnya bakal meningkat. Kalau misalkan input variabelnya terus ditambah, maka penggunaan outputnya pun mengalami penurunan gitu loh. Jadi kita harus dengan konsep awal. Intinya mah konsep awal itu harus stuck gitu loh. Kalau misalkan kita berubah-ubah, ya otomatis bakal ada penurunan. Karena ya bakal ada, ya kalau misalkan ada perubahan, ya pasti bakal ada perubahan juga di outputnya. Seperti itu. Nah, tadi kan dijelaskan ada the law of diminishing return, artinya hukum tambah hasil yang semakin menurun.
Nah, tadi pasti bertanya-tanya apa sih the law of diminishing return? Itu hukum yang menyatakan berkurangnya tambahan output dari penambahan satu unit input variabel pada saat output telah mencapai maksimum. Ini sih lebih ke gulung tikar gak sih? Dimana nih kita udah jaya-jayanya, akan tetapi ada satu unit yang contoh analoginya seperti ini. Kita sudah dalam bentar lagi menuju pencapaian yang sangat tinggi, tapi ada satu pikiran yang mengganjal, itu yang menyebabkan penurunan kapasitas kita gitu. Sambil ya? Ini? Bukan. Contohnya seperti itu. The law of diminishing return. Kita sudah capek-capek produksi sesuatu, akan tetapi ada satu unit yang kurang, itu yang bakal menggagalkan gitu loh. Menggagalkan rencana kita. Ada berbagai macam asumsi yang berlaku, yaitu yang pertama, hanya ada satu unit input variabel, input yang lain tetap. Yang kedua, teknologi yang digunakan dalam proses produksi tidak berubah. Yang ketiga, sifat koefisien produksi adalah berubah-ubah. Nah, ini loh asumsi ini yang bisa menyebabkan output itu turun. Ini asumsi ini. Dari input variabel. Yang pertama itu kasusnya dari input variabelnya, yang kedua dari teknologinya, yang ketiga yaitu dari sifat koefisien produksi yang berubah-ubah. Ya kan? Kita jangan pernah mengubah sesuatu yang bikin kegagalan terjadi. Itu adalah sebuah analoginya. Selanjutnya yaitu ada kurva produksi jangka pendek. Di sini ada definisinya, yaitu kurva produksi menunjukkan hubungan antara input dan output. Kurva ini saling bergantung, intinya mah saling ketergantungan. Terus input dan output. Masih ingat tadi TP, total product, MP, marginal product, AP. Average product. Masih ingat ya? Total product, marginal product, dan average product. Semangat. Total produk. Total produk. Total produk tadi telah dijelaskan. Itu adalah keseluruhannya. Sedangkan marginal produk itu marginal produk sama dengan delta delta total produk per delta tenaga kerja. Masih ingat kan teman-teman semuanya?
Kan tadi? Kenapa nggak bilang? Apa-apa. Selanjutnya kan jadi seni. Selanjutnya yaitu ada kan lupa. Nah, ini kan ada berbagai macam hubungan antara total produk, marginal produk, dan average produk. Nah, marginal produk atau MPL adalah slope dari total produk, yang artinya jika total produk itu akan meningkat, maka total produk ini lebih besar dibanding 0. Akan maksimum pada saat MPL sama dengan 0. Dan akan turun pada saat marginal produk tenaga kerja. Ingat, L tenaga kerja. Sedangkan average produk, L itu tenaga kerja, akan meningkat pada saat marginal produk tenaga kerja lebih besar dibanding dengan average produk tenaga kerja, dan akan turun pada saat marginal produk lebih kecil dibanding dengan average produk. Dan pada saat MPL sama dengan APL, maka average produk L akan maksimum. Seperti itu, ini antara hubungan total produk, marginal produk, dan average produk. Nah, ini ada contoh kasus kurva total produk dan marginal produk. Ini total produk dan ini tenaga kerjanya. Kita bisa lihat ini landai ya bentuknya. Dia ke kanan, dia sifatnya naik ke kanan atas dan turun. Pokoknya sifat itu landai. Kita ketik landai. Sedangkan ini kurva total produk. Sedangkan kurva marginal produk, dia ini sifatnya dari marginal produk menurun ke tenaga kerja, ke L. Ini titik pusatnya 0. Nah, garis lurus. Berarti kita ketik dia menurun ke kanan. Dari ujung kiri atas, menurun ke bawah kanan. Nah, ini intinya mah kalau misalkan total produk itu dia tuh landai sifatnya, naik ke atas lalu menurun. Sedangkan kalau misalkan marginal produk, dia dari ujung kiri atas menurun ke bawah, ke kanan bawah. Bukan tegak lurus, tapi apa ini? Lupa saya katanya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tahap-tahap produksi. Jadi, setiap kita memproduksikan suatu barang ataupun jasa, itu tidak asal aja untuk diproduksi, tidak asal aja untuk dikelola loh, tapi kita memiliki tahap-tahap tertentu. Di antaranya nih, dijelaskan bahwasannya pada hakikatnya the law of diminishing return menyatakan bahwa hubungan antara tingkat produksi dan jumlah input tenaga kerjanya itu dapat dibedakan menjadi 3 tahap. Nah, berarti tahap-tahap produksi itu ada 3 tahap loh. Apa aja sih? Tahap pertama, produksi total atau total produk. Tadi yang telah dijelaskan. Kalau misalkan total produk itu dia
kurvanya landai. Nah, lanjut lagi. Tahap pertama itu total produk. Apa sih total produk? Total produk itu tahapnya mengalami pertambahan yang semakin cepat. Nah, tahap ini pun dimulai dari titik origin semakin ke satu titik pada kurva total produk, di mana AP atau produksi rata-rata, average product ya, AP itu produksi rata-rata maksimum, dan pada titik ini, maka average product sama dengan marginal product. Ingat, kalau misalkan tahap pertama itu, intinya mah, TP atau total produk itu average product sama dengan marginal product. Nah, tahap pertama, catat warning-warning. Yang kedua, tahap kedua yaitu produksi total atau total produksi, pertambahannya semakin lama, semakin kecil. Nah, tahap 2 ini loh dimulai dari titik average produknya maksimum sampai titik di mana marginal produknya 0 atau TP atau total produknya maksimum. Apa sih? Kalau misalkan tadi tuh tahap pertama itu tuh dia itu mengalami pertambahan yang semakin cepat. Kalau misalkan semakin cepat berarti dia si average produk sama marginal produk itu sama totalnya. Sedangkan kalau misalkan tahap yang kedua itu si ini tuh pertambahannya semakin lama dan semakin kecil. Berarti si AP-nya average produknya sama dengan 0 dan si marginal produknya juga sama dengan 0. Nah, ini tuh total produknya itu dia udah maksimum banget, udah gak bisa diproduksi lagi intinya seperti itu. Dan tahap ketiga yaitu produksi total, yaitu total produksi itu semakin lama semakin menurun. Dimana ini tuh sama aja pada tahap itu meliputi marginal produknya itu nih negatif. Ingat, marginal produk itu sama dengan delta total produk per delta L ataupun delta K. Seperti itu. Dia marginal produk itu ada di tengah-tengah antara penyatu dengan total produksi dan average produksi. Ingat, average produksi itu rata-rata produksi dan marginal produksi itu maksimumnya. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa istilah ya mengenai tadi si TP, MP, dan AP. Nah, di sini ada kata bahasa gaul nih, inflection point atau titik belok, yaitu titik di mana slope itu lereng kurva total produk mulai berubah. Jadi kayak tadi loh, pas si itu landai gitu, dia kan katanya ke atas ya, akan tetapi dia tiba-tiba ke bawah. Nah, itu tuh adalah inflection point yang mulai berubah. Yang kedua, faktor produksi tetap atau fixed input, yaitu input faktor produksi yang jumlahnya tidak dapat dirubah dengan segera mengikuti perubahan output. Contohnya, gedung, mesin, manajerial, dan lain-lain. Ya dong, ini tuh gedung, mesin tuh emang produksi tetap yang gak bisa diubah gitu loh. Maksudnya kita sudah membeli barang itu dan pengerjaannya pun memang harus setiap hari, tidak bisa dimatikan gitu loh mesin itu, terkecuali bangkrut. Selanjutnya yaitu ada faktor produksi variabel atau variable input, di mana yaitu input yang dapat mengikuti perubahan jumlah output yang dihasilkan. Ingat, variabel itu adalah makhluk hidup. Variabel itu bisa diubah. Kalau misalkan si mesin, gedung, itu kan tetap ya, termasuk ke dalam
produksi tetap. Selanjutnya, nah, tadi tahap yang terlalu tidak tahap banget gitu loh, kayak tahapnya itu masih setengah-setengah. Kalau ini baru nih dijelasin tahap produksi paling efisien. Ada berapa tahap? Ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama menunjukkan bahwa pada saat penggunaan input tenaga kerja atau labor L, tenaga kerja, ingat, L itu tenaga kerja, masih sedikit. Bila dinaikkan penggunaannya, maka produksi rata-rata average product atau AP-nya naik dengan ditambahkannya input variabel dengan asumsi harga input tenaga kerja atau sama dengan L tetap, maka dengan naiknya produksi rata-rata cost of production per unit akan menurun dengan ditingkatkannya produksi output. Jadi tahap 1 ini tuh menunjukkan si labor L ini tuh kalau misalkan emang sedikit dan pengen ditambah average-nya, maka input variabel juga harus dinaikin gitu loh. Seperti itu. Dan dijelaskan juga dalam pasar persaingan sempurna, perfect competition, produsen itu tidak akan pernah beroperasi ataupun berhenti berproduksi. Karena tahap ini, mereka itu memperbesar volume produksinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan biaya produksinya per unit itu akan menurun. Hal ini berarti akan memperbesar keuntungan yang ia terima. Jadi kalau misalkan di pasar itu emang gak akan pernah bisa berhenti beroperasi, dikarenakan ya adanya keuntungan yang mereka terima gitu loh. Berarti pasar itu intinya mah akan berhenti berproduksi apabila dia tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu. Dan ada tahap ketiga. Oke. Tahap kedua diloncat dulu. Mungkin saling sangkut paut antara tahap 1 dan tahap 3. Nah, tahap 3 beliau pun mengemukakan bahwasannya daerah produksi marginal atau marginal product MP negatif, penggunaan input tenaga kerja atau L sudah terlalu banyak, sehingga total produk atau TP justru akan menurun. Jika penggunaan input tenaga kerja L-nya tersebut diperbesar karena MP negatif, maka efisiensi produksi telah melampaui kondisi maksimal. Nah, jadi kalau misalkan beliau itu mengemukakan bahwasannya tenaga kerja ini banyak banget, tapi si total produknya ini malah nurun. Ya otomatis ini tuh udah melampaui kondisi maksimal dan akan mengalami kebangkrutan. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ketiga ini, di antara tahap 1 dan 3 terdapat tahap 2. Maka berdasarkan pada keadaan tahap 1 dan tahap 3 dapat disimpulkan bahwa efisiensi produksi maksimal terjadi pada tahap 2. Berarti di antara tahap 1 dan tahap 3, yang tahap 2 ini adalah kesangkut pautannya antara tahap 1 dan tahap 3 tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu produksi jangka panjang. Tadi telah berbicara mengenai produksi jangka pendek. Sekarang produksi jangka panjangnya. Sesuai dengan tadi kan, telah dijelaskan bahwasannya ada input, proses, dan output. Input itu ada input tetap dan input variabel. Proses ada
produksi jangka pendek dan jangka panjang. Dan output itu ada barang dan jasa. Nah, sekarang kita masih berbicara tentang proses, tapi ini berbeda kasus, yaitu produksi jangka panjang. Apa sih fungsi produksi jangka panjang? Fungsi produksi ini yaitu inputnya ada seluruhnya bersifat variabel. Berarti menyeluruh dong ya. Nah, sama saja rumusnya itu fungsi produksi sama dengan output sama dengan tenaga kerja dikali dengan barang modal. Oke. Ya. Oke. Kita bisa lihat kurva ya. Kurva dari si produksi jangka panjang, yaitu bersifat cembung. Dia cembungnya itu dari kiri kanan ke bawah. Nih karakteristik, yaitu cembung ke arah titik origin. Betul. Yang kedua itu di daerah yang relevan mempunyai slope atau belerang negatif. Ya, dia arahnya negatif gini ke arah 0. Dan di antara kurva isokan yang satu dengan yang lain tidak pernah berpotong. Betul. Intinya mah cembung ke arah origin, titik origin. Selanjutnya, garis batas substansi, right line of substitution. Apabila dicari semua kemungkinan penggunaan faktor produksi pada isokuan, maka bentuk isokuan tidak akan sistematis terhadap sumbu L. Perlu diingat bahwa produk marginal MP akan sama dengan 0 bila menggunakan faktor produksinya terlampau besar, sedangkan faktor produksi lain yang mendukungnya tidak berubah atau terasa sedikit. Intinya mah kalau misalkan emang produksi jangka panjang itu dia tuh kurvanya itu cembung ke titik origin gitu. Berbeda dengan produksi jangka pendek, ada 3 kategori kurvanya. Nah, ini contohnya. Contoh diketahui produksi SBB sebagai berikut. Output sama dengan tenaga kerja dikali dengan barang modal. Nah, output sama dengan tenaga kerja dikali barang modal apabila produksi diinginkan sebesar si outputnya itu 100, maka di titik kombinasi A, B, C, D, tenaga kerjanya 1, 2, 3, 4, barang modalnya 100. Nah, marginal. Nah, ini jangka panjangnya yaitu sekian. Tenaga kerja dia landscape, tenaga kerjanya dia vertikal dan barang modalnya dia horizontal. Seperti ini, cembung akan mengalami penurunan. Seperti itu. Selanjutnya,
Nah, sifat-sifat isokuan curve. Yang pertama, mempunyai kemiringan negatif atau turun dari kiri atas ke kanan bawah. Betul kan? Cembung dari kiri atas ke kanan bawah. Sesuai. Yang kedua, cembung ke arah titik origin 0. Disebabkan adanya marginal rate of technical substitution of L from K sama dengan MRTS LK sama dengan theta K per theta L. Tingkat batas pengganti L dari K yaitu jumlah input K yang harus dikorbankan untuk menambah menggunakan per satu unit input L. Tenaga kerja ya, ingat L itu tenaga kerja untuk mempertahankan tingkat produksi yang sama. Yang ketiga, kurva isokuan tidak boleh berpotongan. Betul, ya yang kita lihat dia itu cembung. Ingat, cembung kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Tidak ada kata perpotongan, ingat. Untuk produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang kurvanya yaitu cembung dari kiri atas menurun ke kanan bawah. Sedangkan kalau misalkan produksi jangka pendek dia memiliki 3 kurva. Seperti itu. Nah, ini sifat-sifat tadi kan berbicara tentang masih tetap sifat-sifat isokuan. Ternyata semakin menjauhi titik 0 menunjukkan tingkat output yang dihasilkan semakin besar. Nah, apabila dia menjauh nih semakin atas, maka hasilnya itu semakin banyak. Itu jangka panjang. Tuh. Output 1 lebih kecil sama dengan output 2. Nah, ingat, perlu di-warning bahwasannya produksi jangka panjang itu gak boleh saling berpotongan karena melanggar transivitas. Nah, Ki A sama dengan Ki B, dan Ki B sama dengan Ki C. Akan tetapi, Ki A itu gak sama dengan Ki C. Karena apa? Mereka saling berpotongan. Kalau seperti itu tidak dibolehkan. Selanjutnya, nah, Isocos curve memiliki definisi garis atau kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua input yang digunakan oleh produsen yang membutuhkan biaya yang sama. Fungsi isocos sama dengan C PI kali L tambah PK sama dengan K. Selanjutnya, ini adalah kurva mengenai isocos curve. Nah, ada keseimbangan produsen. Tujuannya yaitu memaksimumkan produksi. Syarat produksi maksimum itu pertama, persinggungan IC sama dengan IQ. Slope IC sama dengan slope IQ. Negatif PI per PK atau sama dengan MRTS LK sama dengan negatif theta K per theta L. Dijelaskan bahwasannya ini itu adalah least cost combination atau LCC. Kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output tertentu dengan biaya minimal. Jadi ini itu least cost combination itu adalah hasil input yang harus menghasilkan output dengan biaya yang minimal gitu loh, nggak boleh maksimal pembiayaannya. Jadi harus saling ketergantungan. Selanjutnya ini adalah rumusnya. Dan ini
the explanation path, yaitu capital explanation path. Nah, ini adalah kurva perluasan produksi atau the explanation path adalah kurva yang menunjukkan posisi keseimbangan produksi dengan biaya minimum. Nah, kita harus meminimalisir gitu loh. Berapa sih biaya produksinya, berapa sih yang harus kita bayar tenaga kerjanya. Nggak mungkin kita semerta-merta membuat usaha tapi tidak tahu nih input dan outputnya, cost dan loss-nya gitu loh. Kita harus tahu nih, harus bisa meminimalisir kerugian atas biaya-biaya produksi tersebut. Nah, ada ini contohnya, ada explanation path. Yang pertama ada perubahan biaya produksi. Yang kedua ada perubahan tingkat harga faktor produksi. Tentu jelas ini tuh sangat penting di dalam dunia perusahaan dikarenakan bisa meminimalisir kerugian produksi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu right line, yaitu garis batas daerah produksi yang ekonomis. Bisa dilihat ini mulai semakin cembung dikarenakan beberapa faktor tertentu, diantaranya titik B sampai titik C adalah daerah produksi yang ekonomis, relevant range of production, karena dimiliki MRTL SLQ yang negatif, namun jika dari titik B ke A atau C ke D, menunjukkan produksi yang tidak rasional atau ekonomis karena memiliki MRTSLQ yang positif. Ini yang menjadi alasan kenapa dia semakin cembung. Seperti ini A, B, dan C, D. Dia ada upper right line, lower right line. Nah, ini dia. Baik, cukup sekian dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwasannya teori produksi itu memiliki 3 tahap, antaranya input, proses, dan output. Input memiliki 2 kategori, diantaranya input tetap dan input variabel. Dan setelah ada input pasti ada proses. Proses di sini ada jangka pendeknya dan ada jangka panjang. Sesudah proses pasti ada output, hasil dari barang yang akan dijual ataupun jasa. Seperti itu. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.